Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana kita membuat rancang bangun filter kolam koi dengan 5 chamber yang terbuat dari bahan akrilik yang dilengkapi dengan kerangka besi. Nah, kenapa ini dibuat dari material akrilik? Agar transparan kawan-kawan, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kekotoran atau kejenuhan daripada filter itu. Nah, sekarang bagaimana tahapan pembuatannya? Mari kita ikuti bersama. Pertama ya, ini lembaran akrilik ya, ukurannya 244 kali 122 cm. Nah, kemudian kita ukur, kita belah menjadi 2 kawan-kawan. Jadi saya mencoba tidak banyak mengurangi pemotongan, betul-betul memanfaatkan dari lembaran baku dari pabrik itu, yaitu ukuran 244 kali 122. Jadi tinggal saya bagi 2 aja, sehingga panjang chambernya nanti ya sekitar 244 cm gitu, dengan ketinggian 61 cm dan lebarnya juga 61 cm kawan-kawan. Nah, ini kita potong-potong lembaran akriliknya, kita ukur ya, dan kita potong-potong itu sesuai dengan dimensi tadi ya. Jadi dimensi ini betul-betul mengikuti dari material akrilik yang ada. Ini kita potong-potong menggunakan mesin gerinda ya kawan-kawan, supaya lebih cepat ya. Itu tahapannya gitu. Nah, setelah dipotong-potong, sekarang mulai saatnya perakitan kawan-kawan, perakitan dinding luar dan dinding dasar daripada filter ini dengan alat bantu kayu dan juga lakban. Nah, kayunya ini kita gergaji, kita bikin lubang begitu, yang panjangnya yang lebarnya selebar 61 tadi, sehingga bisa menjadikan pegangan dari dinding akrilik tersebut. Kemudian yang sisi atas kita bantu dengan lakban gitu kawan-kawan, karena ini kerja sendirian kawan-kawan, jadi tidak ada teman, jadi kita kerja seurangan ya. Akhirnya kita coba siasati. Nah, setelah diberikan, kemudian ini karena akrilik kita coba lem ya, kita lem dengan lem akrilik ya. Lem akrilik itu berupa cairan kimia gitu kawan-kawan. Nah, tekniknya dengan menyemprotkan dari suntikan gitu, jadi ngelemnya tempelan sambungan itu dengan suntikan, jadi kita semprotkan begitu cairannya. Jadi semuanya yang bersinggungan antar sambungan itu kita semprot ya, dengan lem akrilik itu semuanya ya, dengan suntikan gitu ya, semprotan suntikan. Nah, ini jadi kemudian juga dilihat ya, mana yang masih belum rata kita semprot lagi, mana yang sudah rata sudah kita tinggal. Jadi kayak gitu kan kawan, jadi kita amati gitu ya. Nah, setelah itu kita biarkan beberapa hari, kemudian setelah sudah mulai mengering, nah karena kita balik kawan-kawan, kita balik, terus kemudian di sisi dalamnya kita perkuat pengelemannya, sambungannya dengan lem silikon putih. Kebetulan kami menggunakan lem silikon putih ini karena kebetulan stok yang ada lem silikon putih kawan-kawan. Ini kita coba kita pasang, kita gunakan untuk pengeleman. Jadi kayak lem akuarium, lem kaca akuarium itu, cuman ini yang jenis putih gitu. Nah, selanjutnya pengeleman sudah, sambil nunggu pengeringan kita membuat lubang partisi kawan-kawan, lubang daripada dinding partisi antar chamber gitu, karena ini terdiri dari 5 chamber. Nah, itu aliran airnya itu posisinya dari luberan atas untuk jatuh ke bawah. Nah, itu diberikan partisi-partisi. Nah, lubang-lubang partisi ini tingginya tidak sama kawan-kawan ya, tingginya berbeda
dari chamber 1 ke chamber kedua lebih rendah, chamber kedua ketiga lebih rendah lagi, ketiga keempat lebih rendah, dan keempat kelima lebih rendah lagi gitu kira-kira begitu. Dan kami selisihnya sekitar 2,5 cm. Nah, setelah kita pasang semua, kemudian kita lem lagi ya dengan lem silikon putih seperti kita mengelem kaca akuarium gitu kan kawan. Sama sih tahapannya juga sama ya, kita lem dengan lem silikon. Kebetulan ini tipe yang putih ya. Nah itu dengan ketebalan yang kurang lebih standar sama dengan pembuatan akuarium itu, pengeleman pada akuarium pada umumnya gitu ya. Jadi sekitar 1,5 atau hampir 2 kali lah gitu. Nah ini kawan-kawan, kira-kira hasilnya seperti itu penampakannya, pengelemannya yang kami lakukan ya. Kini kita lem semuanya merata ya, jangan sampai ada yang belum terlemkan atau ada celahnya gitu, karena itu bisa dimasukin air di sana gitu. Nah itu memang ini masih ada pengaitnya dengan apa ya, lakban ya, hitam-hitam itu. Pada akhirnya nanti lakban dibuka, kita isi dengan lem juga gitu ya. Nah ini insya Allah sih ya juga cukup rapi ini. Selanjutnya setelah itu kita buka ya kertas pengaman akriliknya, kita buka semuanya begitu hingga nanti akhirnya menjadi transparan ya. Jadi dinding partisi antar chamber akan transparan gitu. Nah ini kawan-kawan, jadi dinding transparan dari partisi ya antar chamber. Jadi ini cukup menarik kawan-kawan, sehingga nanti pada saat difungsikan kita betul-betul bisa melihat kadar kejenuhan dari media filter nanti gitu. Jadi pembersihannya lebih mudah gitu, tidak mengira-ngira ya, bisa kita lihat setiap saat gitu kawan-kawan. Nah inilah penampakannya ya, cukup bagus, cukup bersih begitu. Tahap selanjutnya adalah, kalau tadi adalah dinding partisi, sekarang dinding proteksi aliran air kawan-kawan. Jadi dinding partisi tadi ada lubangnya tentang lubang air, kemudian airnya agar turun ke bawah, terjun ke bawah, itu dikasih dinding proteksi yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 cm di belakang daripada dinding partisi kawan-kawan. Nah ini tidak ada lubang, kalau dinding proteksi ini tidak ada lubang kawan-kawan, jadi utuh ya. Nah kemudian juga gitu kita lem menggunakan lem silikon gitu. Nah ini kira-kira penampakannya seperti ini kawan-kawan. Nah itu ya, jadi seperti itu, jaraknya kurang lebih sekitar 5 cm itu antar dua dinding tersebut ya. Ini kemudian kita lem gitu. Nah ini terus kita lakukan sampai ke chamber terakhir. Kemudian yang terakhir ini kita memasang dinding akhir dari chamber, dinding luar ya, dinding akhir dari chamber, chamber yang kelima kita coba tutup ya, karena sudah yang di dalam sudah semua, supaya pengerjaannya sudah selesai, sehingga kita tutup di dinding terakhirnya gitu. Jadi dinding terakhir ini, dinding luar itu kita kerjakan terakhir ya kawan-kawan ya, karena kalau dikerjakan di awal kita akan kesulitan nanti untuk mengerjakan sisi dalamnya gitu. Nah ini kawan-kawan, kira-kira kayak gini penampakannya dari seluruh dinding partisi maupun dinding proteksi aliran airnya. Nah ini dinding akhirnya ya, dinding akhir daripada chambernya, chamber kelima. Itu juga kita lem dari luar dan dalam. Selanjutnya kita membuat rak dasar media filter kawan-kawan. Jadi karena sistemnya adalah sistem perputaran airnya ini, air luberan jatuh ke bawah, kemudian nanti melalui media filter, kemudian jatuh lagi ke bawah lagi begitu. Jadi harus di sisi bawah harus ada raknya gitu ya, ada rak bawah itu yang kira-kira nanti ketinggiannya sekitar 10 cm dari dasar chamber gitu. Nah ini kita bikin rak dasarnya, tempat tatakan daripada media filter gitu. Nah ini kita memanfaatkan rak yang biasanya digunakan untuk
kucing, untuk kandang kucing atau kandang kelinci atau kandang kambing gitu kawan-kawan. Nah itu kita manfaatkan juga ini di chamber ini, chamber filter ini. Nah itu setelah kita ukur, kemudian kita buat ya untuk keseluruhannya. Nah selanjutnya ini kita buat kakinya kawan-kawan, kakinya dari penyangga rak dasar tadi. Jadi kita membuat kaki rak dasar dari pipa ya, pipa paralon gitu PVC dengan diameter sekitar 3/4 in ya, kita 3/4 in lah, dengan panjang kira-kira 10 cm. Jadi setiap rak dasar itu diberi kaki 5 ya kawan-kawan ya. Jadi kakinya 5, di pinggir 4, kemudian yang tengahnya 1 gitu. Itu gitu aja, yang sederhana aja yang kami buat gitu ya. Kemudian kita masukkan nanti di masing-masing ini. Nah ini tahap awal kawan-kawan, baru dua chamber yang sudah selesai. Nah kira-kira seperti itu penampakannya. Nah seperti itu ya penampakannya. Yang ini belum ini. Nah ini belum chamber. Nah ini kawan-kawan. Ini, nah kira-kira setelah kertasnya sudah kami buka, nah kira-kira kayak gitu penampakannya nanti seperti itu. Nah ini apabila sudah selesai kawan-kawan, nah ini semuanya. Jadi penampakan keseluruhannya raknya seperti itu kawan-kawan ya. Nah itu ya. Jadi chamber 5, 4, 3, 2 itu pendek, kemudian yang chamber 1 itu tinggi. Karena bagian bawah dari chamber 1 kita fungsikan sebagai vortex kawan-kawan. Jadi inlet ya, aliran inlet air yang dipompa dari kolam masuk ke chamber filter itu melalui vortex yang ada di chamber pertama. Nah setelah ini sudah bagus settingannya, kemudian yang perlu diantisipasi adalah karena tekanan air cukup berat. Nah ini di lapisan dasar ya, dasar daripada filter chamber ini dari bahan akrilik ini kita lapisi lagi, nanti kita doublein kawan-kawan. Jadi dinding dasar itu kita buat rangkap ya, agar betul-betul nanti tekanannya air itu mampu ditahan oleh lembaran akrilik ini. Karena kalau tunggal saya khawatir nanti bisa nggak mampu terus pecah gitu kawan-kawan ya. Jadi makanya ini kami double. Oh ya, akrilik kami ini menggunakan yang 5 mili kawan-kawan ya. Akrilik kami ini tebalnya yang 5 mili. Jadi ini kita buat double ya, kemudian kita lem dengan lem akrilik juga gitu ya. Jadi kita menggunakan semprotan suntikan gitu, kita semprotkan di seluruh posisi pinggir-pinggirnya gitu. Nah bila sudah selesai, kemudian tahapannya kita membuat button drain gitu ya, atau lubang dasar ya. Kita buat lubang dasar dengan mesin bor ya, kita buat mesin dasar. Nah, itu kira-kira diameternya sekitar 1 in atau 1,5 in lah kira-kira gitu. Yang biasanya digunakan di tangki-tangki itu kawan-kawan. Yang tangki tandon ya, tandon tangki air itu. Nah itulah kita menggunakan itu. Jadi ini lubang-lubangnya sudah kita lubang-lubangin gitu ya. Nah ini lubang-lubangnya, jadi seluruh chamber ya kita beri button drain ya, kita kasih lubang Nah ini tahap berikutnya adalah penguatan dan pengeratan sambungan dinding samping luar dan dasar filter itu dengan menggunakan serat dan resin fiberglass ya. Karena setelah kami pasang, kami lem akrilik maupun lem silikon ternyata masih sering kali goyang kawan-kawan. Untuk itu kami perkuat lagi dengan fiberglass gitu. Jadi ya, khususnya sisi luar ya, sisi luar kita lem sama kita perkuat dengan fiberglass gitu. Itu sekeliling ya, sekeliling sambungannya baik dasar maupun dinding samping kiri dan kanan. Setelah itu kita haluskan ya dengan mesin gerinda sambungannya dari fiberglass ini agar permukaannya menjadi halus dan rapih gitu kawan-kawan ya. Nah ini kita gerinda permukaannya daripada
lem fiberglass ini gitu. Nah, pada saat pengeleman hati-hati kawan-kawan ya, itu debunya lumayan tajam kawan-kawan ya. Kawan-kawan harus menggunakan masker beneran itu, karena kalau enggak bahaya. Oke ya, selanjutnya nah ini kemasangan, kita masang mursok ya, mursok toren ya, atau fitting ya pada batang drain. Nah ini sudah kita pasang. Itu ya, sistemnya ada drat luar gitu ya. Jadi posisinya drat luarnya ke arah keluar gitu ya, kemudian baru dikencangi dengan mur yang sisi luarnya, kemudian dilengkapi dengan lem silikon kawan-kawan. Jadi di samping diberi karet luar dalam, tetapi juga ditambah lagi dengan lem silikon untuk memperkuat ya, karena tekanan airnya yang besar, volume airnya cukup besar kawan-kawan. Nah ini kira-kira penampakannya seperti ini. Nah ini kawan-kawan, nah ini lubang yang kedua ya, ini lubang chamber yang ketiga, ini lubang chamber yang keempat gitu, dan ini yang terakhir lubang chamber yang kelima. Nah itu kira-kira seperti itu penampakannya ya kawan-kawan. Nah itu kemudian ini penampakan keseluruhan nih daripada chamber filter tanpa ada media filternya. Kira-kira seperti itu, ada inletnya tadi, kemudian ke bawah. Nah ini posisinya seperti itu. Nah ini kawan-kawan, nah itu ya, ini chamber kedua ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini chamber yang ketiga, penampakannya seperti itu. Nah ini drainnya. Kemudian chamber yang keempat juga sama ya, penampakannya juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Dan ini chamber yang kelima. Nah itu kawan-kawan. Oke, keseluruhannya udah selesai ya. Dan tahap selanjutnya adalah kita pemotongan media filter. Yang pertama kita menggunakan jab mat kawan-kawan, atau media filter mekanis, khususnya untuk di chamber yang pertama. Ini kita ukur ya sesuai dengan ukuran chambernya. Nah, kemudian kita potong-potong dan kita susun ya kawan-kawan di sisi atasnya, karena yang sisi bawah tadi ya sistem vortex ya, jadi air itu inlet dari kolam itu kita putar ya, kemudian luberannya akan naik ke atas melalui media filter jab mat ini. Ini kita potong-potong. Nah nanti apabila airnya ini sudah melewati jab mat ini, dia akan luber ke lubang partisi chamber untuk turun ke posisi dasar chamber kedua. Nah gitu kawan-kawan, dan seterusnya begitu. Kemudian selanjutnya kita membuat pemotongan biofoam ya, atau media filter mekanis tapi yang terbuat dari foam gitu ya. Nah ini kita buat untuk posisi dasarnya kawan-kawan, posisi dasar dan posisi atasnya nanti gitu. Jadi kami menggunakan biofoam ini biasanya sebagai dasar dan maupun sebagai penutup atasnya. Nah ini kira-kira penampakannya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ini chamber pertama jab mat murni ya, vortex sama jab mat murni. Kemudian chamber kedua itu biofoam, di tengahnya ada biobol dan di atasnya biofoam lagi. Kemudian yang ketiga ini sama dengan yang kedua, cuman biobolnya kurang kawan-kawan. Yang keempat dan kelima masih belum selesai, kita materialnya belum ada, jadi belum kita beli gitu ya. Jadi pada saat itu nah sambil kita membeli itu sekarang, karena juga masih lentur ya, akrilik ini akhirnya kita perkuat kawan-kawan, kita perkuat dengan konstruksi besi siku. Jadi akrilik ini ternyata mempunyai sifat lentur ya, lenturnya luar biasa. Kita apabila panjangnya 2,4 meter ini, sehingga akhirnya kami khawatir akan lepas. Untuk itu kami perkuat dengan besi siku ya, besi siku, konstruksi besiku yang ada rodanya gitu ya, supaya mudah nanti dipindah-pindahkan gitu kan. Nah ini kira-kira seperti itu setelah kita kuat. Kalau ini tampakan dari atas ya, setelah diberi besi siku. Jadi insya Allah
kelebihan menariknya adalah bersih ya, karena menggunakan akrilik transparan bersih sehingga nanti kotoran yang masuk itu bisa kita ketahui gitu. Kotoran ikan ya yang masuk bisa ketahui, dan proses pembersihannya juga lebih mudah gitu ya, bisa ketahui. Nah ini kawan-kawan, kira-kira seperti itu penampakan keseluruhan ya daripada filter 5 chamber ini tanpa menggunakan media filter. Penampakannya seperti itu. Oke, karena ini sudah selesai, tahap berikutnya adalah uji coba kawan-kawan ya. Uji coba kekuatan filter ini apabila diisi air sesuai dengan urutannya, sesuai dengan fungsinya. Jadi air dimasukkan di lubang pipa inlet ya. Jadi kita coba isi, kita menggunakan air PDAM gitu ya, belum air kolam ya ini karena masih uji coba ya. Jadi pakai air bersih aja gitu. Nah ini kita isikan ke sana. Nah itu di chamber pertama ya, chamber pertama. Jadi air dari keran langsung masuk ke pipa inlet. Nah ini kawan-kawan bisa dilihat ya, kita zoom ya, coba kita zoom. Nah itu kira-kira ini dia kan airnya, nah keluar dari situ. Nah, karena chamber pertama ini dibentuk mendekati lingkaran sehingga airnya menjadi berputar itu kawan-kawan, airnya berputar begitu. Nah apa yang terjadi kawan-kawan setelah kita coba di air di ketinggian sekitar 45 cm, itu ternyata dasar daripada dinding chamber kami jebol. Yang pertama nggak kuat lemnya, bagian dasarnya gitu. Kemudian ini kita isi lagi, tahap kedua, masuk chamber kedua, kita isi lagi gitu ya, kira-kira ketinggian sama sekitar 40 cm lah, 40 hampir 45 cm gitu. Airnya lumayan berat begitu kawan-kawan. Dan apa yang terjadi kawan-kawan, mari kita saksikan bersama. Jebol lagi kawan-kawan, luar biasa ya kekuatan air ya. Jadi chamber kedua juga jebol gitu. Kemudian coba lagi, apa yang terjadi, chamber ketiga jebol juga kawan-kawan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kayak gitulah kawan-kawan uji coba itu ya. Nah ini kita isi terus ya, kita coba apakah chamber keempat jebol atau tidak ya. Kita lihat kawan-kawan, kita isi airnya penuh gitu sampai di level air luberannya ya, lubang luberan dari dinding partisi. Apa yang terjadi, ternyata alhamdulillah kawan-kawan, jadi air dindingnya tidak jebol, airnya mau keluar dari posisi atas gitu. Nah ini menarik kawan-kawan. Jadi tadi dinding pertama jebol, kedua jebol, ketiga jebol, keempatnya tidak. Nah ini titik-titik bocornya kita tandain ya kawan-kawan, titik bocornya kita tandain untuk kita perbaiki nanti di kemudian. Nah ini kita isi air terus ya sampai airnya di level 50 cm kawan-kawan, ketinggiannya 50 cm. Jadi lumayan berat ini kawan-kawan, dengan panjang 2,4 meter, lebarnya 61 meter, dengan ketinggian air hampir 50 lebih lah gitu, hampir ya 50 ya, anggap aja 50 lah, 50 cm. Jadi luar biasa memang tekanan airnya besar ini. Nah ini kawan-kawan, beberapa titik kedapatan bocor ya. Ini nah, itu bocor bawah ini ada sangu bocor. Kemudian ini kami tanda-tandain ada bocor yang ke depan gitu ya, kita tandain ya tingkat kebocorannya itu semua. Kita cek satu-satu. Nah ini juga gitu, bocor ke depan gitu ya, mancur gitu. Nah ini jadi nah ini tentang drainnya ya, button drainnya juga bocor, tutupnya juga belum bagus ya, pengelemannya. Nah ini jadi banyak kawan-kawan PR-nya ini, jadi masih banyak yang harus dibenahi, ini harus diperbaiki. Nah ini kawan-kawan, itulah menariknya rancang bangun itu di situ kawan-kawan, seninya di situ. Jadi tidak bisa kita, jarang ya untuk bisa langsung bikin langsung sukses, itu jarang.
biasanya memang harus melalui tahapan-tahapan dinamika yang seperti ini gitu kawan-kawan. Nah inilah tinggal banyak bocor kita tandain ya, terus kita biarkan aja dulu, kita tunggu ya perkembangannya seperti apa begitu, tingkat kebocorannya bertambah besar atau tidak, atau hanya di situ aja ataukah ada penambahan gitu. Nah itu kita cermati kawan-kawan. Nah kemudian kita lihat sisi belakangnya ya. Sisi belakang ini ternyata alhamdulillah kawan-kawan, sisi belakang ini ternyata bagus, tidak ada kebocoran sama sekali nih kawan-kawan. Alhamdulillah ini tidak ada kebocoran sama sekali nih. Nah, kami juga senang juga nih, wah alhamdulillah berarti bocornya hanya di depan aja nih, yang sisi depan aja yang bocor ini ya, syukurlah alhamdulillah, berarti perbaikannya nanti tidak terlalu banyak begitu ya. Nah ini kawan-kawan, nah ini kita lihat ya, kita amati terus gitu, jadi dari waktu ke waktu kita amati terus ya kawan-kawan, tentang kekuatan pengeleman chamber ini seperti apa gitu. Nah ini kawan-kawan, kita lihat ya alhamdulillah bagian belakang aman gitu ya. Nah ini kawan-kawan, dan apa yang terjadi, ternyata di chamber pertama samping bukan lagi bocor kawan-kawan. Wah ini tambah luar biasa ini, air terjun ini, jadi bocornya membesar kawan-kawan, luar biasa ini. Wah ini kawan-kawan, jadi dari sini kami menjadi sadar ya bahwa akrilik ini tidak bisa disamakan dengan kaca gitu kawan-kawan. Nah ini pada hari kedua ya, setelah pengisian hari pertama tadi semalaman gitu, kita biarkan seperti apa yang terjadi. Nah ternyata masih ada kawan-kawan air yang tersisa gitu. Jadi selebihnya mayoritas air itu bocor keluar gitu ya. Jadi ini chamber pertama kira-kira masih sisa 15 sentian begitu ketinggiannya. Nah ini sekitar 15 sentian kira-kira air yang ada di chamber pertama. Kemudian chamber kedua juga begitu, airnya di sekitar 15 cm gitu. Chamber ketiga juga demikian, airnya sekitar 15 cm. Chamber keempat juga sama, dan chamber kelimanya alhamdulillah kawan-kawan ini agak tinggi nih, airnya sekitar ya 25 lah, sekitar 25 cm tuh. Alhamdulillah itu airnya masih bisa bertahan gitu. Nah itu kawan-kawan, dari situlah kawan-kawan luar biasa ya pembelajarannya bahwa ini kita tidak bisa ya menyamakan material akrilik ini dengan material kaca gitu, sehingga mungkin perlu ada treatment tersendiri atau perlakuan tersendiri gitu ya, perlakuan yang beda apabila kita menggunakan material kaca gitu, karena akrilik itu kayak tadi ternyata akrilik itu ada sifat lendutnya tadi kawan-kawan, ada sifat kelenturan. Nah ini yang tidak dimiliki dengan kaca, sehingga lemnya itu lem silikon itu adalah dia mampu terhadap tekanan tapi kurang mampu terhadap tarikan ya, daya tarik itu kurang mampu dia, tapi kalau daya tekan cukup kuat ini lem silikon ini kawan-kawan. Nah inilah kawan-kawan pembelajarannya terkait dengan pembuatan filter kolam koi dengan 6 chamber dengan material dari bahan akrilik dan dilengkapi dengan konstruksi besi siku gitu kawan-kawan. Demikian ya kawan-kawan pengalaman dari kami dari Salami Channel, indahnya berbagi, dan nanti akan bersambung nih kawan-kawan pada part yang kedua nanti ya, seperti apa kelanjutannya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan ilmu yang kita peroleh. Hikmahnya adalah ya ini kawan-kawan, yang pertama ternyata akrilik itu bersifat lentur, tidak kaku seperti kaca, sehingga perlu bantalan yang keras dan pas posisinya. Jadi nggak boleh ada sisi-sisi rongga-rongga di antara akrilik itu akan bahaya. Yang kedua adalah lem silikon putih ini ternyata tidak cocok kawan untuk material akrilik ya, karena dia bersifat lentur. Sebaiknya memang harus menggunakan lem silikon yang bening dan sangat tebal kawan-kawan, dengan ketebalan cukup. Yang ketiga adalah pelapisan fiberglass ini
harus berlapis-lapis gitu ya. Kemudian dinding yang keempat, dinding partisi dan dinding proteksinya harus disatukan, harus diperkuat lagi kawan-kawan. Nah, kemudian yang kelima adalah lem pada button drain juga harus tebal, baik sisi luar maupun sisi dalam. Dan yang terakhir, yang keenam adalah konstruksi besi sikunya, khususnya sisi atas, itu harus dilengkapi dengan besi pengikat gitu ya, supaya tidak melar gitu. Karena kalau melar, akriliknya tidak tertahan sehingga terjadi pembukaan lem lagi. Itu kawan-kawan ilmu yang kita peroleh dari sesi pertama atau dari part pertama ini. Terima kasih.